wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat dikumpulkan di dalam pertemuan presentasi yang dibarakah ini. Semoga salawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator di sini akan membacakan susunan acara presentasi yang akan diadakan kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua yaitu penyampaian materi, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, yang keempat adalah penutupan dan penambahan dari dosen. Bismillah, kita mulai dengan acara pertama yaitu pembukaan. Kenalkan, nama saya Muhammad Syekh Kamal Hidayat dengan NIM 12212010108 dari kelompok 9 kelas MPI 1C. Di sini saya dan teman-teman saya yaitu Maila Nida Aliha dan Muhammad Juni Fatihin akan membawakan materi tentang adad dan ma'dud dalam mata kuliah bahasa Arab. Oke, kita lanjut ke acara kedua yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi yang pertama itu pengertian adad ma'dud macam-macam sampai bilangan 1000 yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Lalu bilangan 1000 yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Jimli Fatihin. Lalu bilangan 2000 sampai akhir yang akan dibawakan oleh saudari Mailaninda Aliha. Materi yang pertama itu adalah pengertian adad dan ma'dud. Apa itu adad dan ma'dud? Adad adalah suatu bilangan dan ma'dud adalah sesuatu yang dikenai bilangan atau sesuatu yang dihitung. Yang kedua itu macam-macam adad dan ma'dud. Secara umum adad itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adad asli, yang kedua adad tertibi. Apa itu adad asli? Adad asli itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya satuan atau disebut juga kalau dalam bahasa Inggris cardinal number, seperti contohnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu yang kedua adad tertibi. Apa itu adad tertibi? Adad tertibi adalah bilangan yang menunjukkan urutan dalam bahasa Inggris disebut juga ordinal number, seperti ke-1, kedua, ketiga kalau dalam bahasa Inggris first, second dan lain-lain. Yang bagian pertama itu adalah adad asli. Adad asli ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adad mufrad, yang kedua adad murakkab, yang ketiga adad ma'qud, yang keempat adad ma'tuf. Sebelum menyusun adad ma'dud ini ada dua rumus yang sangat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada hukum yang menyebutkan adad ini harus sama dengan ma'dudnya. Misal ma'dudnya muzakkar, maka adadnya juga harus muzakkar. Nah, hukum ini berlaku untuk bilangan 1, 2 dan 10. Lalu yang kedua itu hukumnya itu adad beda. Adad merupakan lawan dari ma'dudnya. Contohnya jika ma'dudnya muzakkar maka adadnya itu muannas. Nah, lalu jika ma'dudnya muannas maka adadnya itu muzakkar. Nah, hukum ini berlaku untuk bilangan selain 1 dan 2. Lalu ada bilangan 1 dan 2. Pada bilangan ini 1 dan 2 ini yang digunakan adalah rumus yang pertama tadi, yaitu adad harus sama dengan ma'dudnya. Nah, jadi adad selalu mengikuti i'rab ma'dudnya. Contohnya seperti hadoro rojulun wahidun. Wahidun di sini adad dan rojulun itu sebagai ma'dudnya. Nah, i'rab wahidun itu mengikuti rojulun yaitu rofa. Lalu akramtu rojulan wahidan. Telah berbuat baik aku kepada laki-laki satu. Nah, di sini adadnya itu wahidan dan ma'dudnya itu rojulan. Di sini i'rab wahidan itu nasab mengikuti rojulan yang i'rabnya juga nasab. Lalu ada marartu bi rojulin wahidin. Itu wahidin di sini sebagai adad dan rojulin sebagai ma'dud. I'rab rojulin di sini hafad atau jar mengikuti i'rab rojulin.
yang beri'rab juga hafad atau jar. Hukum yang kedua untuk bilangan 1 dan 2 itu pada adad murakkab. Pada adad ini 1 dan 2 menjadi 11 dan 12. Adapun aturan adadnya itu pada bilangan 11 kata yang pertama menggunakan ahadun jika ma'dudnya muzakkar dan menggunakan lafadz ihda jika ma'dudnya muannas. Hukum adad ini adalah mabni. Pada bilangan 12 disamakan dengan isim tasniyah dan hukum adad ini mu'rab dengan i'rab isim tasniyah. Adapun aturan ma'dudnya dimufradkan, dinasobkan karena menjadi tamyiz seperti contoh hadara ahada asyara rajulan. Rajulan di sini mufrad dan nasab. Yang ketiga itu hukum bilangan 1 dan 2 pada adad ma'tuf. Seperti ada di bilangan 21, 22, 31, 41, 42 sampai 91 dan 92. Aturan untuk adadnya ini adalah bilangan 1 dan 2 menjadi ma'tuf alaih dan ma'tufnya itu adalah kata isyruna dengan menggunakan huruf atau waw. Kata isyruna itu sendiri mu'rab dengan i'rab jamak muzakkar salim. Adapun aturan ma'dudnya sama dengan 1 dan 2 pada adad murakkab. Contohnya seperti kalimat hadara ahada wa isyruna rajulan, artinya telah hadir 21 laki-laki. Ahada di sini sebagai ma'tuf alaih dan isyruna sebagai ma'tuf, rajulan sebagai ma'dud atau yang dihitung. Yang bagian kedua itu adalah bilangan 3 sampai 9. Aturan adad yang berlaku adalah rumus nomor 2, yaitu adad adalah kebalikan hukum ma'dudnya. Sebagaimana bilangan 1 dan 2, bilangan 3 sampai 9 pun menempati beberapa adad berikut. Yang pertama itu pada adad mufrad. Dalam adad ini bilangan 10 juga termasuk di dalamnya. Adad ini memiliki aturan mu'rab sesuai kedudukannya dalam kalimat. Jika sebagai fa'il maka rofa, jika menjadi maf'ul bih maka nasab, dan jika sebagai majrur maka khafad. I'rabnya sama seperti i'rab isim mufrad. Ma'dudnya memiliki aturan. Yang pertama harus berupa jamak. Yang kedua beri i'rab khafad karena menjadi mudhof ilaih. Contohnya itu seperti hadara salah satu rajulin. Salah satu sebagai adad dan rajulin sebagai ma'dudnya. Nah, salasa di sini hukumnya itu muannas. Kenapa? Karena hukumnya adad ini kebalikan dari ma'dudnya, yaitu rajulin yang hukumnya itu muzakkar. Nah, rajulin di sini sudah memenuhi syarat 2 yang tadi, yaitu rajulin di sini sebagai jamak dan i'rabnya ini khafad karena menjadi mudhof ilaih rajulin. Yang kedua menempati pada adad murakkab, ialah pada bilangan 13 sampai 19. Aturan adadnya adalah rumus nomor 2 dan hukum i'rab adad adalah mabni fathah. Sedangkan aturan kata asyarah atau asyara dan ma'dudnya sama seperti adad murakkab. Untuk bilangan 1 dan 2 ma'dudnya dimufradkan, dinasabkan sebagai tamyiz. Contohnya adalah hadara arba'ata asyara rajulan. Arba'ata di sini sudah memenuhi syarat tadi, yaitu mabni fathah. Lalu asyara rajulan ma'dudnya itu sudah mufrad, lalu dinasabkan sebagai tamyiz. Yang ketiga itu pada adad ma'qud, ialah pada bilangan 30, 40 sampai 90, termasuk bilangan 20. Aturannya itu adalah hukum adad ini adalah mu'rab dengan i'rab jamak muzakkar salim. Lalu ma'dudnya dimufradkan dan dinasabkan sebagaimana tamyiz. Contohnya itu adalah hadara salasuna rajulan, telah hadir 30 laki-laki. Salasuna di sini i'rabnya mu'rab dengan i'rab jamak muzakkar salim, yaitu ditandai dengan wawu dan nun. Lalu rajulan di sini tadi harus mufrad kan? Di sini sudah mufrad dan dinasabkan sebagai tamyiz. Lalu yang keempat yaitu ada di bilangan 23 sampai 29 sampai 93 sampai 99. Aturannya itu bagian pertama atau ma'tuf alaih adalah rumus nomor 2, yaitu hukum adadnya itu kebalikan dari ma'dudnya dan beri'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat atau tarkib, serta beri'rab seperti isim mufrad. Lalu bagian keduanya itu ma'tufnya itu beri'rab seperti i'rab jamak muzakkar salim, sedangkan ma'dudnya sama seperti pada adad murakkab atau adad ma'qud sebagaimana tamyiz. Contohnya itu hadara salasatun wa salasuna rajulan,
telah hadir 33 laki-laki. Salah satu di sini i'rabnya itu menjadi muannas karena ma'dudnya itu muzakkar yaitu rojulan. Lalu wasalasuna rojulan, salasuna di sini i'rabnya sudah menjadi memenuhi syarat tadi yaitu beri'rab jamak muzakkar salim. Lalu rojulan di sini dinasabkan sama seperti pada adat murakkab dan ma'qud sebagai tamyiz. Lalu selanjutnya bagian bilangan ratusan. Yang pertama itu bilangan 100, bahasa Arabnya adalah mi'ah. Mi'ah ini termasuk kepada adat mufrad. Kata mi'ah ini berlaku untuk muzakkar dan muannas. Aturannya sama saja seperti yang telah dibahas sebelumnya. Demikian pula ma'dudnya harus dimufradkan dan dihafadkan karena mudhof ilaih. Ada catatan penting di sini. Menurut ulama Basroh, adat ratusan harus dimufradkan, sedangkan menurut ulama Kufah, ma'dudnya boleh mufrad, boleh juga jamak. Contohnya di sini adalah hadaro mi'atu rojulin, telah hadir 100 laki-laki, atau hadaro mi'atu imra'atin, telah hadir 100 perempuan. Di sini rojulin atau imra'atinnya itu berbentuk kata mufrad lalu menjadi mudhof ilaih kepada mi'ah. Di sini jelas bahwa mi'ah itu bisa masuk ke muzakkar, bisa masuk ke muannas. Bilangan 200 yaitu mi'atani. Mi'atani di sini merupakan isim tasniah dari kata mi'ah. Maka berlakulah i'rab isim tasniah pada bilangan ini karena adat ini termasuk adat mufrad. Maka ma'dudnya pun demikian adanya seperti yang sudah dijelaskan pada adat mufrad. Contoh hadaro mi'ata rojulin, telah hadir 200 laki-laki. Lalu bilangan 300 sampai 900. Bahasa Arabnya, kalau kita perhatikan bilangan tersebut adalah gabungan dari bilangan 3 dan 100. Namun dalam kasus ini bilangan 100 justru menjadi ma'dudnya. Maka aturannya kembali lagi pada rumus nomor 2, yaitu adat adalah kebalikan dari ma'dudnya. Karena ma'dudnya adalah kata mi'ah, yang mana lafaz tersebut dianggap muannas, maka adatnya diperlakukan seperti muzakkar atau tidak memakai tak marbutoh. Dan adat beri'rab dengan i'rab isim mufrad. Sedangkan ma'dudnya atau sesuatu yang dihitung sama seperti ma'dud pada adat mufrad, yakni dimufradkan dan dijadikan mudhof ilaih. Contoh salasu mi'ati rojulin. Salasu mi'ati rojulin di sini memakai adatnya memakai tak marbutoh karena ma'dudnya itu rojul adalah bentuk muzakkar. Hadar salasu mi'ati rojulin itu artinya telah hadir 300 laki-laki. Untuk bilangan di atas ratusan, perhatikan perinciannya. 101 sampai 110. Untuk bilangan ini berarti bilangan 100 disandingkan dengan adat mufrad. Lalu yang kedua 111 sampai 119. Untuk bilangan rentang ini berarti bilangan 100 tambah dengan adat murakkab. Yang ketiga itu bilangan 120 sampai 190, berarti bilangan 100 ditambah dengan adat ma'qud. Yang keempat, bilangan 121 sampai 209 sampai 191 sampai 199. Ini berarti bilangan 100 ditambah dengan adat ma'tuf. Jika kondisinya seperti ini, maka boleh menggunakan dua cara. Satu, bilangan besar lebih dahulu disebut ar-rutbatul kubro. Contoh fil fasli tis'umi'ati wa arba'atu rojulin. Di sini yang ada dua bilangan tis'atu mi'ah wa arba'ah. Yang lebih besar itu tis'atu mi'ah yaitu 900. Disebutkan lebih dahulu dari wa arba'ah 4. Lalu yang kedua itu bilangan kecil terlebih dahulu disebut rutbatus sugro. Contohnya itu fisuki arba'atu wa tis'umi'ati rojulin. Di sini arba'ah itu artinya 4. Arba'ah disebutkan terlebih dahulu daripada tis'umi'ah yang artinya 900. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Mungkin bagian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Jimli Fatihin, kepadanya dipersilahkan. Dan bagian materi selanjutnya yang kedua yang akan disampaikan oleh Muhammad Jimli Fatihin, tapi dikarenakan dia sakit maka akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu selanjutnya bilangan 1000, yaitu dengan menggunakan kata alfun, baik ma'dudnya muzakkar maupun muannas. Aturannya beri'rab dengan i'rab isim mufrad dan menyesuaikan dengan kedudukannya dalam kalimat. Ini termasuk adat mufrad, maka ma'dudnya pun sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Contohnya itu hadaro alfu rojulin, akromna alfa rojulin, marartu bi alfi rojulin. Di sini kedudukan alfu itu menyesuaikan dengan kondisinya dalam kalimat. Ya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya materinya akan dibawakan oleh saudari Mailaninda Aliyah, kepadanya dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayrunida Alihah. Di sini saya akan membahas tentang bilangan 2000. Bilangan 2000 ialah dengan mengubah kata alfun menjadi isim tasniyah, yaitu alfani atau alfaini. Masih termasuk juga adad mufrad. Contoh dari muzakkar yaitu hadoro alfa rojulin. Contoh dari muannas hadoro alfa imroatin. Selanjutnya, bilangan 3000 sampai 9000 ialah merupakan gabungan dari bilangan 3 sampai 9 dengan 1000. Hanya saja kata alfun dirubah menjadi jamak alafun. Dalam keadaan ini, kata ribuan menjadi ma'dudah dan jenis adadnya adalah adad mufrad. Maka kata alafun selamanya menjadi mudhof ilaih. Contoh yang pertama dari muzakkar hadaro arba'atu alafi julin. Contoh yang kedua yaitu muannas hadoro sab'atu alafi imro'atin. Selebihnya dari ribuan, maka perlakukanlah sebagaimana yang dibahas dalam ratusan, yakni gabungan dengan 4 kondisi. Yang pertama 1001 sampai 1010. Untuk bilangan ini berarti bilangan 1000 disandingkan dengan adad mufrad sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua 1011 sampai 1019. Untuk bilangan dengan rentang ini berarti bilangan 1000 tambah dengan adad murakkab sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga 1021 sampai 1029 sampai dengan 1091 sampai 1099. Ini berarti bilangan 1000 ditambah dengan adad ma'tuf sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir 1100 sampai 1199 sampai dengan 1900 sampai 1999. Berarti bilangan 1000 ditambah dengan adad ratusan atau ditambah adad ratusan yang juga telah ditambah dengan adad lainnya. Demikian juga caranya sama persis seperti yang telah dibahas pada ratusan. Mendahulukan bilangan yang lebih besar, arut batul kubro. Contohnya fil jami'ati tis'atu alafin wasala satu rojulin, yang artinya ada 9003 laki-laki di kampus. Poin mendahulukan yang lebih besar di sini bisa dilihat dari kata tis'ah alafin dan salasah. Di angka 9003 ada dua bagian angka yaitu 9000 dan 3. Jelas yang lebih besar di antara keduanya adalah 9000 dan yang lebih dahulu disebut di contoh tersebut adalah tis'ah alafin yaitu 9000. Baru setelah itu salasah yaitu ketiga. Selanjutnya mendahulukan bilangan yang lebih kecil, arut batul sugro. Contohnya fil jamiati salah satu watis atul alafi rojulin. Ada 9003 laki-laki di kampus. Poin mendahulukan yang lebih kecil di sini bisa dilihat dari kata tis'ah alafin dan salasah. Di angka 9003 ada dua bagian angka yaitu 9000 dan 3. Jelas yang lebih kecil di antara keduanya adalah 3 dan yang lebih dahulu disebut di contoh tersebut adalah salasah atau 3. Baru setelah itu tis'ah alafin yaitu 9000. Materi selanjutnya yaitu adat tartibi. Adat tartibi atau ordinal number adalah dengan cara memasukkan bilangan kewajiban fa'ilun atau kecuali untuk bilangan 1. Contoh dari muzakkar yaitu awalun atau al-awwal. Contoh dari muannas ula atau al-ula. Semua adat jenis ini berkedudukan sebagai na'at atau ma'dudnya, sebagai man'ut dan semuanya mu'ab. Contohnya ad-darsu al-awwal, artinya pelajaran ke-1 atau pertama. Jika ingin menunjukkan kebelasan maka tambah kata asyro atau asyrotun setelahnya, sebagaimana dalam adad murakkab. Hukum adat tartibi belasan ini pun hukumnya mabni fathah atau kecuali yang berakhiran ya maka mabni sukun. Contohnya ad-darsul hadi asyaro, artinya pelajaran ke-11. Jika menunjukkan kesepuluhan bahkan sampai ribuan maka tambahkan saja kata 20, 30, 90, 100, 1000. Contohnya adar susani wa ishruna, artinya pelajaran ke-22. Materi yang terakhir yaitu kaidah adad ma'dud. Bilangan
satu yaitu wahidun, ma'dudnya isim mufrad, dan bilangan kedua isnani, ma'dudnya isim musanna. Bila ma'dudnya itu adalah mu'annas, maka adat bilangannya menjadi mu'annas dan sebaliknya. Contohnya wahidun qalamun. Bilangan 3 sampai 10 ma'dud isim jama' yang majrur. Bila isim jama' tersebut adalah muzakkar, maka bentuk adatnya adalah mu'annas. Sedang bila isim jama tersebut adalah mu'annas, maka bentuk adatnya adalah muzakkar. Contoh ma'dud muzakkar yaitu aklami salah satu. Bilangan belasan atau 11 sampai 9 ma'dudnya adalah isim mufrad, dan ma'dud harus berlawanan dengan adatnya dalam hal muzakkar dan mu'annas, kecuali bilangan 11 dan 12 tidak berlawanan. Jika ma'dud muzakkar, maka adatnya juga muzakkar. Dan jika ma'dud mu'annas, maka adatnya juga mu'annas. Perhatikan pola muzakkar dan mu'annas serta tanda baris fathah di akhir setiap katanya. Contoh 11 dan 12 yaitu kolama asyro ahada. Bilangan puluhan mulai dari 20, 30, 40 dan seterusnya hingga 90 bentuk ma'dudnya muzakkar, mufrad, mansub. Contohnya yaitu kolaman isyruna. Bilangan puluhan yang memiliki satuan seperti 21, 22, 23, 31, 32, 33, 41, 42, atau 43 dan seterusnya, ma'dudnya harus berlawanan dalam hal muzakkar mu'annas. Jika ma'dud mu'annas, maka adat harus muzakkar dan sebaliknya. Namun yang harus berlawanan itu adalah angka satuannya. Kecuali angka 21 sampai 22, 31 sampai 32, 41 sampai 42, 51 sampai 52, 61 sampai 62 dan seterusnya sampai angka 91 sampai 92. Maka adud dan a'dad harus bersesuaian atau tidak boleh Saya selaku moderator dan perwakilan dari kelompok 9 EPI kelas 1C mengucapkan terima kasih telah menyimak video presentasi kami, dan mohon maaf bila masih banyak kekurangan karena keterbatasan ilmu kami dan kekurangan kami. Karena yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.